Rupanya ada yang sedang berusaha mendekati Presiden Prabowo dan berpura-pura baik. Hohoho. Tapi berpura-pura baiknya akhirnya ketahuan. Ternyata ada misi besar di balik ini semua. Mereka berusaha memisahkan Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi dengan berbagai narasi-narasi liar. Beruntung ketahuannya. Nah, efeknya yang ada malahan kader-kader mereka mundur satu persatu. Nah, ini dia, ada videonya nanti. Takutnya nih, PDIP ini di tahun 2029 mendatang tinggal nama doang dengan segelintir kader saja di dalamnya. Ganjar Pranowo sebut kepala daerah kader PDIP harus sukseskan program Presiden Prabowo. Waspada guys. Jilat Pak, enak. Kita harus tetap waspada ya dengan berbagai kalimat-kalimat halus yang dilemparkan oleh mereka, oleh PDIP. Karena takutnya ada modus-modus, ada misi-misi tersembunyi di balik itu semua. Cari jabatan apa sih? Menteri. Boleh juga. Kira-kira menteri apa yang dicari? Kalau saya boleh usul, cocoknya Bapak itu Mendagri. Karena Bapak berpengalaman sebagai gubernur 2 kali. Cocoklah Mendagri, ngerti urusan tentang pemerintahan daerah, pemerintahan dalam negeri. Cocoklah, DPR juga udah pengalaman ya kan, Mendagri aja. Jadi menggeser Pak Tito. Menggeser Pak Tito. Mimpi kali Pak Ganjar ini kalau bisa menggeser Pak Tito. Pak Tito selaku mantan Kapolri terus digeser sama seorang Ganjar. Oh, enggak mungkin. Pak Prabowo paham betul mana orang yang benar-benar bisa kerja, mana orang-orang yang memang bekerja untuk bangsa dan negara, dan mana yang tidak. Pastinya, saya yakin sekali, Presiden Prabowo tetap mempertahankan Pak Tito di posisi Mendagri. Kalau nggak cari jabatan berarti takut. Takut dijadikan tumbal. Kayak Pak Hasto. Diancam. Masuk penjara. Kita kan nggak tahu ya kan. Kita nggak tahu apa yang di kepala Pak Ganjar saat ini. Apakah hatinya sedang apakah hatinya sedang ketakutan atau gimana? Kita kan tidak tahu ya guys ya. Pak Ganjar. Ya. Pak Ganjar mending seperti Pak Mahfud MD aja lah, mengkritik ya, mengungkap kebijakan-kebijakan yang buruk itu. Saya suka tuh Pak Mahfud MD, mulai sekarang itu benar lurus jalannya. Ya, membongkar tentang hukum-hukum di Indonesia seperti apa. Pak Ganjar seperti itu, harus membongkar gimana praktik-praktik kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya, gimana korupsinya, gimana menyelewengkan anggarannya, gimana menyetor kepada partainya gitu loh. Tapi Pak Ganjar ini nggak bisa sebebas Prof. Mahfud. Karena Ganjar diikat oleh partai. Yang boleh dikeluarkan, yang boleh dikatakan dilakukan itu sesuai dengan instruksi partai. Berbeda dengan sosok Prof. Mahfud yang bebas berbicara apa saja, yang bebas mengatakan apa saja. Karena ia tidak terikat terhadap apapun. Jadi posisi Prof. Mahfud sekarang ini adalah berada di posisi netral. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Kurniawan. Perkenankan pada tanggal 27 Mei tahun 2025, saya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Pimpinan Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini yang saya maksud tadi. Satu persatu kader PDIP itu mengundurkan diri perlahan-lahan. Sangat kasihan sekali sebenarnya sama partai yang satu ini. Takutnya, seperti yang saya katakan di awal, takutnya
di tahun 2029 kadernya cuma seberapa? Kadernya cuma beberapa doang saja karena pada mundur. Serta seluruh kegiatan yang terkait di dalamnya. Banyak hal yang mendasari kemunduran diri saya dari keanggotaan dan jabatan Ketua Pimpinan Cabang PDI Perjuangan. Salah satunya adalah PDI Perjuangan masih tetap kekeh mempertahankan kesombongannya dan tidak mau mengevaluasi diri terkait kekalahan yang dialami berkaitan dengan kontestasi baik di Pilpres maupun di pemilihan legislatif, terutama di Kabupaten Pemalang. Mereka masih terus mengkambing hitamkan sosok Pak Jokowi sebagai penyebab kemerosotan perolehan suara partai dan kekalahan yang dialami. Nah, ini yang dikatakan oleh kader mereka sendiri atau ex-kader PDIP sendiri. Kalau PDIP itu memang sombong. Jadi itu salah satu alasan dia mengundurkan diri. Bukan orang lain loh yang mengatakan PDIP itu sombong. Kemudian tadi dia mengatakan mengkambing hitamkan Pak Jokowi, penyebab penyerosotan suara mereka di berbagai daerah. Loh. Apa-apa salah Jokowi. Waduh, sangat blunder. PDI Perjuangan seharusnya mengintrospeksi diri bahwa kemunculan Pak Jokowi pada tahun 2014 dan 2019 diakui atau tidak adalah merupakan magnet yang saling menguntungkan. Telah terjadi simbiosis mutualisme di antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, sehingga tidak ada alasan untuk keduanya saling membenci. Oleh karena itu, perkenankan pada hari ini saya mengundurkan diri dan akan mengembalikan atribut PDI Perjuangan, kartu tanda anggota PDI Perjuangan, serta surat keputusan kepengurusan Ketua PAC PDI Perjuangan, dan mengembalikannya melalui pos. Dan saya pada hari ini menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari struktur kepartaian. Mudah-mudahan silaturahmi yang telah terjalin selama ini tetap terjalin dan tidak terputus meskipun kita berbeda pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kader-kader PDIP mulai sadar betapa bobroknya PDIP sekarang. Sangat kasihan sekali sebenarnya keputusan PDIP untuk membenci, untuk melawan Pak Jokowi itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Terbuktikan di Pilpres yang lalu dan juga di Pileg yang lalu itu suara PDIP hancur-hancuran. Bahkan itu diakui oleh ketum PDIP sendiri loh, Ibu Megawati. Saya dibilang apa itu presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Jadi siapa yang menebar narasi-narasi ini? Yang menebar narasi kalau Presiden Prabowo itu bonekanya Pak Jokowi. Tahu sendiri kan siapa? Siapa yang berusaha mengadu domba, yang berusaha nebar-nebar narasi-narasi macam ini. Pasti kita semua tahulah. Pastinya orang-orang yang benci terhadap Pak Jokowi itu aja. Untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Kami terus terang bersimpati dan kasihan melihat Presiden Prabowo
ketika kami melihat beliau tidak dihormati selayaknya sebagai seorang presiden. Bayangkan seorang presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan presiden, dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon gubernur. Waduh. Ini nih narasi-narasi yang berusaha untuk mengadu domba hubungan Pak Jokowi dengan Pak Presiden Prabowo. Rupanya ada yang tak senang. Rupanya ada yang kepanasan, guys. Ada yang kepanasan. Hubungan harmonis antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi berjalan mulus sampai sekarang. Senangnya mereka ini, senangnya PDIP ini, Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu musuhan. Ya nggak mungkin. Mereka kan sahabatan dan saling menguntungkan. Nggak mungkin lah Presiden Prabowo mengkhianati Pak Jokowi dan begitu juga sebaliknya. Kalian ini aja PDIP ini yang kepanasan melihat hubungan orang baik-baik saja hingga hari ini. Presiden kelima, udah gitu ketua umum partai, terus suruh masakin, masak, terus kasih kamu, ya enggak lah, musuh masakin buat kalian, yang masih nanyain terus, tahu nggak sobo, rahasia ya. Bu Mega di sini sangat sombong sekali ya. Dia mengatakan kalau Presiden Prabowo mengaku kangen nasi goreng buatannya. Tapi dia mengatakan, oh enggak, saya enggak mau. Entah iya atau tidak pun, tapi sudah begitu bilangnya. Tapi kalau saya pribadi sih, saya enggak yakin Presiden Prabowo belakangan terakhir meminta kepada Bu Mega untuk memasakin atau masakin nasi goreng dimasak oleh Bu Mega. Enggak yakin ini saya. Ini kayaknya karang-karangan doang ini. Ayo, Presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng mbak ya? Ayo Presiden sopo yuk. Bu Mega sepertinya hidup tak tenang ya kalau tak membahas sosok Presiden Prabowo. Kenapa? Sebenarnya pengen kan gabung di pemerintahan, kemudian nyodorin ini nih calon menteri saya, tolong masukin Pak Prabowo, kasih jabatan. Ngarapnya demikian ya Bu. Enggak mungkin. Tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Nah, semuanya sudah jelas kan? Di sini Pak Jokowi dengan gamblang mengatakan soal isu-isu, soal berita-berita liar, narasi-narasi liar yang mengatakan kalau ada matahari kembar. Tapi Pak Jokowi di sini dengan tegas, dengan gamblang membantah. Satu-satunya matahari itu adalah Presiden Prabowo Subianto dan tidak ada tuh yang namanya matahari kembar. Nah, gitu. Gimana nih kalau menurut teman-teman sendiri? Silakan tuliskan komentar terbaik kalian ya. Komentar terbaik kamu di kolom komentar yang ada di bawah ini, teman-teman. Mari kita ramaikan bersama ya.